Setelah 1 tahun perjalanan dilayangkan Ian pada pipi Taeyong sukses membuat Taeyong terkejut setelah mati. Taeyong memegang pipinya terasa panas, kemudian kepalanya pelan untuk kembali menatap kekasihnya. Ia berhasil terkejut saat melihat satu surat yang berasal dari ibunya. Ia telah mengetahui semuanya, mengetahui masa lalunya, dan mengetahui semua kebohongannya. Taeyong diam tertegun. Ian menerima begitu banyak foto-foto atas kejadian 17 tahun lalu. Foto saat ayahnya menolong seorang wanita yang dimana itu ibunya Taeyong. Ian baru menyadari jika foto wanita yang ditolong ayahnya pada malam itu adalah ibunya Taeyong. Terdapat juga foto-foto ayahnya dari mulai ditahan oleh polisi sampai akhirnya diadili. Jangan sentuh aku, Ian sudah mengeluarkan air matanya. Kau bukan hanya seorang pembohong, namun juga seorang brengsek, upat Ian sambil menangis. Kau membunuh ayahku, kau menjebakku, iya kan? Tidak Ian. Ibumu masih hidup, kenapa berbohong padaku? Tidak Ian lagi. Pahlawan datang. Buat yang telah datang, habis latihan saat sampai di Nansen, mereka cukup mendengar suara teriakan Ian yang cukup keras. Beberapa anak buah ingin mendekati untuk melihat apa yang terjadi, namun dengan cepat anak buah yang lain dan ketiga rekan Taeyong mencegahnya. Ian kembali mengeluarkan air matanya. Dia menangis saat Taeyong berusaha menjelaskannya. Benar kan? Kau yang menjebak ayahku. Kau yang membuat ayahku menjadi pembunuh. Ian menangis semakin deras. Tidak sayang, itu tidak benar. Taeyong berusaha kembali mendekat tubuhnya kekasihnya, namun dengan cepat Ian memukul lengan Taeyong keras. Aku bilang jangan sentuh aku, kasihan. Malam itu aku akan membunuh pria tersebut. Aku lakukan itu untuk menyelamatkan ibuku dan ayahku. Jelas Taeyong lagi. Nah, kau di sini akan diinterogasi sebagai saksi, jadi tolong jawab dengan jujur ya, kata suara pria dewasa dalam alat perekam tersebut. Pria dewasa tersebut adalah seorang polisi. Apa benar pada malam itu paman ini 2 orang pria? Tanya polisi. Benar, jawab lantang anak kecil lelaki yang dalam alat perekam tersebut. Dia adalah Taeyong. Bagaimana bisa kau melihat kejadian itu? Aku dan ibu jam berjalan 3 jam lalu kami dihampiri 2 orang pria. Mereka minta uang pada kami.
Taeyong menundukkan kepalanya karena tidak percaya dengan semua yang terjadi saat ini. Dia kesal, dia sepenuhnya tak benar. Yan, dengarkan aku dulu. Suara Taeyong sedikit meninggi. Aku sekarang mengerti kenapa kau mendekatiku, mencari aku, berbuat baik padaku. Karena kau berutang budi pada ayahku atas kesalahan kan? Ya, bukan itu karena perkataan Taeyong terhenti. Ia lekas membalikkan tubuhnya untuk keluar dari ruang rapat, namun dengan cepat Taeyong meraih pergelangan tangannya. Taeyong berusaha menahannya. Dia salah paham. Yang kau dengar itu tidak semua benar. Ada suara yang berusaha menjebakku. Dengar, karena aku sedang, kata Taeyong lagi. Yan kembali memukul tubuh Taeyong dan melepas paksa genggaman tangannya pada pergelangan tangannya. Yan mendengar Taeyong mengetuk pintu kamar dan memanggilnya berkali-kali untuk minta dibukakan pintu. Yan, dengarkan aku. Yan membenahi barangnya sambil menangis. Dia tidak menyangka jika Taeyong melakukan hal itu pada dirinya dan keluarganya. Keluarganya hancur karena kau yang kemana ya? Tolong jangan pergi, cegah Taeyong sambil memegang lengan Yan. Namun dengan cepat wanita itu menepis,"nya. Kita bicarakan ini baik-baik ya," pinta Taeyong. "Jika aku tak mengetahuinya sekarang, sampai kapan kau akan membohongiku?" tanya Yan tegas. "Maafkan aku, tolong jangan pergi," sesal pria itu. Yan tak menghiraukan Taeyong. Dia terus berjalan sambil menarik kopernya untuk keluar dari mansion. Seluruh anak buah Taeyong dan ketiga rekannya berada di halaman luar mansion terkejut saat mendapati Yan keluar mansion sambil berurai air mata dan menarik kopernya. Taeyong terus mengejar Yan. Terlihat sedikit percekcokan antar keduanya. Sial, orang Taeyong kesal setelah Yan benar-benar pergi dari lingkungan mansion. Taeyong mengerang kesal. Dia terlihat sangat kesal. Taeyong yakin ada seorang yang sengaja melakukannya padanya. Lekas, Taeyong memerintahkan pada anak buahnya. Tolong antar Yan sampai rumahnya dengan selamat. Paksa dia dengan cara apapun agar mau diantar oleh kalian. Jika terjadi hal buruk padanya, ataskan segenapku kalian dengan tanganku sendiri, tegas Taeyong. Wendy membunyikan klakson mobil pada Yan sekali, kemudian membuatnya dihentikan untuk samping. Dia bukan klakson sembunyinya. "Yan, masuklah, biar aku antar," kata Wendy lembut.
Dia mengatakan dia malas. Dia lekas kembali berjalan tanpa meninggalkan Wendy. Wendy kembali melajukan mobilnya perlahan mengikuti ritme jalan kaki Ian. Ian, waktu hampir malam. Jika kau memaksa berjalan kaki pun kau baru akan sampai kota esok pagi, kata Wendy lagi. Ian merasa ucapan Wendy ada benarnya juga. Dia akan membuat keluarganya semakin khawatir jika dia pulang dalam keadaan lelah. Lagi pula Wendy adalah anak buah Teh yang paling dekat dengannya, sehingga dia pasti Wendy akan mengerti. Tanpa bicara, lekas wanita itu menghentikan langkahnya. Kemudian dia membuka pintu mobil. Ian telah berada di mobil dengan Wendy. Selama di perjalanan tidak ada pembicaraan di antara keduanya. Wendy mengerti suasana hati Ian kini sedang kalut. Pintu berhasil terbuka. Ian lekas masuk ke dalam rumah sambil mengangkat koper. Paman, Devi, dan Deon mulai terkejut. Bukan main emotif kedatangan Ian yang tiba-tiba. Ian, kau pulang? Apa tidak mengabari kami? Tanya Bibi senang. Luna, panggil Deon senang. Ian menutup pintu rumah. Dia menatap wajah keluarganya persatu sambil tersenyum tipis. Tanpa menjawab pertanyaan Bibi dan sapaan adiknya, dia lekas menuju kamarnya. Lalu dia tutup pintu kamarnya dan menguncinya. Setelah Ian sampai di rumah paman dan bibinya, dia lekas masuk ke dalam kamarnya. Dia hempaskan tubuhnya pada kasur. Ian menangis deras di sana. Dia merasa hidupnya sangat amat malang. Dia mencintai Taehyung, namun dia kembali dikecewakan dengan fakta yang ada bahwa kekasihnya itu datang di balik ketidakadilan ayahnya. Ian menangis di dalam selimut. Dia tak peduli dengan paman, bibi, dan adiknya akan tingkahnya yang aneh. Dia hancur sekali. Ayah, ibu, aku rindu kalian. Guman Ian ambil menangis. Ian mendengar suara ketukan dari pintu kamarnya. Tak lama setelah bibinya mengetuk pintu kamarnya, Ian merasakan tidak enak pada perutnya. Dia merasa mual dan juga rasa sakit pada lambungnya. Dia sempat menahan mualnya, namun semakin lama dia tidak dapat menahannya. Dia lekas menutup mulutnya dengan satu tangan. Ia sedikit berlari keluar dari kamar untuk menuju kamar mandi. Astaga, apa kau sakit, Ian? Bibi mendekati Ian sambil menepuk ringan punggung atasannya agar dengan mudah mengeluarkan seluruh isi perutnya.
Paman dan Daun hanya terdiam mematung di belakang saat melihat kondisi Ian yang terlihat sakit. Setelah Ian memuntahkan seluruh isi perutnya, dia lekas bangkit kembali sambil mengusap bibirnya menggunakan telapak tangan. Setelah sampai di kamarnya, Ian kembali membaringkan tubuhnya. Dia kembali menangis karena setiap kali mengingat wajah Taehyung, dia merasa sangat dicintainya itu membohongnya selama ini. Wanita itu terus menangis tanpa henti sampai akhirnya dirinya tertidur lelap.